Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kalian semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran biologi, mari kita berdoa. Kita ucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, hari ini kita lanjutkan materi biologi tentang mekanisme transport membran. Sebelum kalian belajar mekanisme transport membran, terlebih dahulu kalian harus pahami tentang membran plasma. Membran plasma merupakan selaput membran tipis di sebelah luar sel yang memisahkan protoplasma sel dengan lingkungan luar. Membran plasma selaputnya tipis, elastis, dan merupakan membran. Membran plasma tersusun atas karbohidrat, protein, dan lipid. Fungsi dari membran plasma yang pertama, sebagai pelindung bagi sel agar isi sel tidak keluar dari sel. Yang kedua, sebagai pengatur keluar masuknya zat yang ada di dalam ataupun di luar sel. Yang ketiga, sebagai penyeleksi zat-zat yang boleh keluar dan masuk dari dalam atau luar sel yang disebut selektif permeator. Setelah kalian pahami tentang membran plasma dan fungsinya membran plasma, kalian harus pahami gambar membran plasma dengan bagian-bagiannya. Silakan simak membran plasma berikut ini. Baik sel hewan, sel tumbuhan, maupun sel manusia, untuk mempertahankan kelangsungan hidup sel tersebut, maka sel-sel itu selalu berinteraksi dengan sel lainnya maupun dengan lingkungannya. Transport zat melalui membran bertujuan antara lain: 1. Memasukkan gula, asam amino, dan nutrisi lain yang sangat diperlukan oleh sel. 2. Memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida pada proses respirasi sel. Yang ketiga, mengatur konsentrasi ion anorganik di dalam sel, contohnya ion natrium, kalium, kalsium, dan klorida. Keempat, membuang sisa-sisa metabolisme yang bersifat racun. Kelima, menjaga kestabilan pH. Keenam, menjaga konsentrasi suatu zat untuk mendukung kerja enzim. Mekanisme transport melalui membran plasma ada dua macam. Yang pertama, transport pasif. Transport pasif merupakan transportasi sel yang dilakukan melalui membran tanpa membutuhkan energi. Transport pasif terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara zat yang berada di dalam sel dengan zat yang berada di luar sel. Transport pasif meliputi difusi, difusi dipermudah, dan osmosis. Yang kedua, transport aktif.
Transport aktif adalah transport zat melalui membran yang melawan gradien konsentrasi, yaitu dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi, sehingga memerlukan energi. Energi yang diperlukan berupa ATP, adenosin trifosfat, transport aktif meliputi pompa ion, kontrasport, dan endositosis, serta eksositosis. Sekarang Budiah jelaskan mengenai mekanisme transport pasif, yaitu difusi dan osmosis. Yang pertama, difusi. Proses perpindahan suatu zat terlarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah dalam pelarut. Begitu juga jika proses difusi terjadi pada membran plasma. Difusi yang melewati membran plasma adalah perpindahan zat terlarut melewati membran dari larutan yang berkonsentrasi tinggi ke larutan yang berkonsentrasi rendah. Difusi merupakan proses spontan yang tidak memerlukan energi. Jika tidak ada gaya lain yang berlangsung, maka proses difusi akan terus terjadi hingga seluruh partikel tersebar luas secara merata atau mencapai keadaan kesetimbangan, di mana perpindahan molekul tetap terjadi walaupun tidak ada perbedaan konsentrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan proses difusi. Yang pertama, ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, semakin cepat partikel itu akan bergerak, sehingga kecepatan difusi semakin tinggi. Kedua, ketebalan membran. Semakin tebal membran, semakin lambat kecepatan difusi. Ketiga, luas suatu area. Semakin besar luas area, semakin cepat kecepatan difusinya. Yang keempat, jarak. Semakin besar jarak antara dua konsentrasi, akan semakin lambat kecepatan difusinya. Yang kelima, suhu. Semakin tinggi suhu, partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat. Maka semakin cepat pula kecepatan difusinya. Contoh proses difusi yaitu yang pertama, difusi ditemukan pada hewan uniseluler yang mengambil oksigen dari habitatnya. Oksigen berdifusi akan masuk ke dalam hewan uniseluler tersebut akibat konsentrasi oksigen di habitatnya lebih tinggi daripada konsentrasi oksigen di dalam tubuhnya. Yang kedua, difusi juga ditemukan dalam pengambilan oksigen oleh sel yang melakukan respirasi seluler. Difusi terfasilitasi di mana molekul polar yang besar seperti glukosa hanya dapat melewati membran dengan cara melewati
terowongan yang bersifat hidrofilik yang dapat dibangun oleh suatu protein. Difusi tersebut disebut dengan difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi adalah difusi yang dibantu oleh protein kotranspor atau protein pembawa yang terkenal dengan sebutan saluran protein. Difusi terfasilitasi meliputi difusi dipermudah dengan saluran protein. Substansi seperti asam amino, gula, dan substansi bermuatan tidak dapat berdifusi melalui membran plasma. Substansi tersebut melewati membran plasma melalui saluran yang dibentuk oleh protein. Protein yang membentuk saluran ini disebut dengan protein integral. Yang kedua, difusi dipermudah dengan protein pembawa. Proses difusi ini melibatkan protein yang membentuk suatu saluran dan mengikat substansi yang ditranspor. Protein ini disebut protein pembawa. Protein pembawa biasanya mengangkut molekul polar seperti asam amino dan glukosa. Contoh difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi terdapat pada bakteri Escherichia coli yang diletakkan pada media laktosa. Membran sel bakteri tersebut bersifat impermeabel sehingga tidak dapat dilalui oleh laktosa. Enzim permease yang dibentuk oleh bakteri akan membuatkan jalan bagi laktosa sehingga laktosa dapat masuk melalui membran sel. Mekanisme transport pasif yang kedua yaitu osmosis. Osmosis merupakan proses perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi-permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasinya pelarut rendah atau hipotonis ke konsentrasi pelarut tinggi atau hipertonis. Membran semi-permeabel harus dapat dilewati oleh pelarut, tetapi tidak oleh zat terlarut yang mengakibatkan gradien tekanan sepanjang membran. Pada dasarnya, osmosis adalah merupakan peristiwa difusi air melalui membran semi-permeabel. Membran semi-permeabel sendiri merupakan membran atau penghalang yang memungkinkan hanya beberapa molekul atau zat untuk menyeberang. Faktor-faktor yang mempengaruhi osmosis. Yang pertama, suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya osmosis. Kadar resapan akan menjadi lebih cepat pada suhu yang tinggi dibandingkan dengan suhu yang rendah. Yang kedua, ukuran molekul yang meresap. Molekul yang lebih kecil daripada garis pusat lubang membran akan meresap dengan mudah. 3. Ketebalan membran. Kadar resapan suatu molekul berkadar tinggi dengan jarak yang harus dilaluinya, berbanding dengan satu membran yang tebal. Kadar resapan melalui satu membran yang tipis yaitu lebih cepat. 4. Keterlarutan lipid.
Molekul yang memiliki keterlarutan yang tinggi meresap lebih cepat daripada molekul yang keterlarutannya rendah seperti lipid. 5. Luas permukaan membran. Kadar resapan menjadi cepat jika luas permukaan membran yang disediakan untuk resapan yaitu lebih besar. Beberapa jenis larutan yang bisa terjadi dalam osmosis. 1. Larutan hipotonik. Ketika konsentrasi keseluruhan zat terlarut lebih rendah di luar sel daripada di sitosul. Kita mengatakan bahwa sel dalam larutan hipotonik, air mengalir ke dalam sel melalui osmosis. Untuk mencoba menyamakan konsentrasi zat terlarut di kedua sisi membran. Kedua, larutan hipertonik. Larutan hipertonik adalah salah satu di mana konsentrasi zat terlarut keseluruhan lebih tinggi daripada di sitosul. Ketiga, larutan isotonik. Jadi, jika sel-sel kita ingin tetap memiliki volume yang sama tanpa bengkak atau menyusut, mereka harus dalam larutan isotonik, di mana konsentrasi zat terlarut sama dengan konsentrasi dalam sitosul. Contoh osmosis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kentang dan air, kemudian garam dan tubuh makhluk hidup. Pada peristiwa osmosis juga akan terjadi peristiwa plasmolisis, yaitu pada sel tumbuhan, alga ataupun jamur yang memiliki dinding sel. Jika berada pada larutan yang hipertonik, air di dalam sel keluar sehingga sel mengerut dan membran plasma akan tertarik menjauhi dinding sel. Namun, jika sel berada pada larutan yang hipotonik, kecenderungan air masuk ke dalam sel akan diimbangi oleh dinding sel yang akan memberikan tekanan balik pada sel, sehingga sel akan membesar pada batas normal. Peristiwa ini disebut turgid. Berbeda lagi jika osmosis pada sel yang tidak memiliki dinding. Yang dimaksud di sini adalah dinding sel. Jika berada pada larutan yang isotonik, volume sel hewan akan stabil atau normal. Namun jika sel hewan berada pada larutan hipotonik, air dari luar sel akan masuk ke dalam sel yang mengakibatkan sel menjadi bengkak. Pembengkakan sel tersebut disebut dengan peristiwa lisis. Contohnya eritrosit
akan mengalami hemolisis jika dimasukkan ke dalam air atau aqueous. Ada persamaan dan perbedaan proses difusi, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Untuk memahami anak-anakku semuanya, perhatikan tabel berikut. Transport aktif merupakan pemindahan zat-zat yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul-molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel. Transport aktif dipengaruhi oleh muatan listrik di dalam dan di luar sel, di mana muatan listrik ini ditentukan oleh ion natrium, ion kalium, dan ion klorida. Keluar masuknya ion natrium dan kalium diatur oleh pompa natrium kalium. Transport aktif ada dua macam. Yang pertama endositosis, yaitu transport makromolekul dari materi yang sangat kecil ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran plasma. Contoh endositosis, yang pertama fagositosis, yang kedua pinositosis, dan ketiga endositosis yang diperantarai reseptor. Fagositosis adalah proses endositosis di mana suatu partikel dengan kaki semu pseudopodia yang membalut di sekeliling partikel tersebut dan membungkusnya di dalam kantong berlapis membran yang cukup besar untuk bisa digolongkan sebagai vakuola. Pinositosis yang dikenal sebagai peminum seluler. Pinositosis ini merupakan proses di mana sel meneguk tetesan fluida ekstraseluler dalam vesikula kecil karena salah satu atau seluruh zat terlarut yang larut dalam tetesan tersebut dimasukkan ke dalam sel. Pinositosis tidak bersifat spesifik dalam substansi yang ditranspornya. Sedangkan untuk endositosis yang diperantarai reseptor membutuhkan reseptor yang disebut ligan. Jadi, peristiwa endositosis itu untuk fagositosis yang dikenal dengan istilah memakan, pinositosis yang dikenal dengan istilah meminum, sedangkan eksositosis yang dikenal dengan istilah memuntahkan. Yang kedua, eksositosis. Eksositosis adalah mekanisme transport molekul besar seperti protein dan polisakarida melintasi membran plasma dari dalam keluar sel atau sekresi dengan cara menggabungkan vesikula berisi molekul tersebut dengan membran plasma. Vesikula transport yang lepas dari aparatus Golgi akan dipindahkan oleh sitoskeleton
ke membran plasma. Ketika membran vesikula dan membran plasma bertemu, molekul lipid membran menyusun ulang dirinya sendiri sehingga kedua membran bergabung. Kandungan vesikulanya kemudian tumpah keluar sel. Banyak sel sekretoris menggunakan eksositosis untuk mengirim keluar produk-produknya. Demikian tadi pelajaran mekanisme transport membran. Apa yang kita pelajari hari ini insya Allah bermanfaat dan barokah semuanya. Tetap semangat, terus berjuang, raih prestasi yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.